Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, puluhan seniman dari Forum Peduli Taman Ismail Marzuki bersama Federasi Pekerja Seni Indonesia adakan aksi terhadap Dewan Kesenian Jakarta, menyikapi perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan DKJ terhadap Joel Taher, yang telah mengabdikan diri bekerja selama kurang lebih 20 tahun, yang hingga saat ini tidak ada penjelasan yang konkret dari Dewan Kesenian Jakarta terhadap Joel. Kami dari komunitas seniman dari Federasi Pekerja Seni Indonesia dan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki menyatakan berduka cita berkabung atas meninggalnya moralitas dan budaya di Dewan Kesenian Jakarta. Betul. Persoalan ini berawal dari tersingkirnya Julius Taher alias Joel Taher dari status karyawan DKJ sejak akhir Desember tahun 2022. Joel Taher bukan hanya sahabat kami, tapi dia adalah insan seni yang bersama kami. Jadi persoalan ini bukan persoalan persahabatan, tapi persoalan sesama insan kesenian yang dijolimi oleh suatu lembaga yang usianya sudah tua, hampir 55 tahun, yaitu yang bernama Dewan Kesenian Jakarta. Betul! Joel Taher bekerja di bagian videografer dokumentasi Dewan Kesenian Jakarta selama 20 tahun sejak era Ratna Sarumpait menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Awalnya Joel diminta oleh Ratna Sarumpait untuk membantu dokumentasi video karena DKJ tidak memiliki videografer. Dan kemudian Joel Taher diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan SK yang dibuat oleh Dewan Kesenian Jakarta, SK nomor 002 DPH DKJ 1/2005 tanggal 3 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Maria Darmaningsih MED, Ketua Administrasi Kepegawaian dan Keuangan, dan juga ditandatangani oleh Dr. Indra Nurhadi M.Hum sebagai sekretaris. Akhir tahun 2021, ketika terjadi kisruh antara Dewan Kesenian Jakarta dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta terkait dengan gaji karyawan dan dihapusnya dana hibah untuk Dewan Kesenian Jakarta, tanpa ada perubahan SK tersebut di atas, Joel dan beberapa karyawan DKJ lainnya secara sepihak dipaksa dan sangat terpaksa harus menjadi karyawan kontrak pada tahun 2022 dan harus diperpanjang setiap tahun. Namun pada masa kontrak yang kedua untuk tahun 2023, nama Julian Taher alias Joel Taher tidak ada dalam daftar hasil seleksi akhir tenaga penunjang Dewan Kesenian Jakarta tahun anggaran 2023 yang dikeluarkan oleh UP PKJ Tim. Kenapa tidak ada? Joel dinyatakan tidak lolos dengan alasan hanya lulusan SMA dan tidak memiliki sertifikasi. Kenapa? Pada tahun kedua soal ijazah dan sertifikasi menjadi masalah, sementara pada tahun pertama sama sekali tidak ada. Ada apa? Tentu ada pihak yang bermain karena ada beberapa karyawan baru yang masuk dan tidak jelas dedikasinya selama ini apa untuk DKJ. Pengumuman karyawan hanya lewat grup WA dan Joel dianggap selesai begitu saja dari Dewan Kesenian Jakarta hanya melalui grup WA. Jangankan surat resmi pemutusan hubungan kerja dari DKJ, bahkan ucapan terima kasih pun sama sekali tidak pernah disampaikan oleh DKJ kepada saudara Joel Taher. Di mana etikanya? Joel dianggap selesai begitu saja dari DKJ tanpa adanya pesangon atas pengabdiannya selama 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang sedikit. Catat itu Dewan Kesenian Jakarta. Catat. Kita semua tahu bagaimana selama 20 tahun Joel Taher bekerja untuk Dewan Kesenian Jakarta. Dedikasinya tidak pernah diragukan. Perlu diketahui, sampai saat Joel dianggap selesai begitu saja dari DKJ, SK nomor 002 SK DPH DKJ
1/2005 tersebut belum dicabut. Artinya, Joel punya hak atas pesangon dan DKJ berkewajiban membayarnya. Benar. Jika tidak, maka benar pertanyaan yang berseliweran tersebut bahwa orang-orang yang duduk di Dewan Kesenian Jakarta apakah masih memiliki moral kesenian dan kebudayaan? Sampah. Apa yang sedang diperjuangkan oleh Joel Tahir bukan untuk kembali menjadi karyawan DKJ, bukan, tetapi menuntut hak atas kewajiban DKJ terhadapnya, baik secara undang-undang yang berlaku maupun secara moral. Berikan haknya. Jika tidak bisa diselesaikan secara kesenian, akan diselesaikan secara hukum. Dalam hal ini, Joel sudah memberikan kuasa kepada Bapak Effendi Saman, Sarjana Hukum selaku pengacara. Ada satu hal yang menarik dari peristiwa ini, dari catatan budayawan Taufik Rajen, saya akan bacakan. Joel Tahir adalah mata ketiga yang jadi saksi peristiwa seni yang tak pernah bicara. Ia selalu merekam dan menjadi saksi yang kadang kita tak tahu kehadirannya. Joel selalu menjaga kita dari kutukan untuk menjadi lupa dan melawan kesementaraan. Ia tak peduli membuat aksesoris dalam ruang. Ia selalu menyelundupkan peristiwa seni dalam waktu menjadi ingatan, menjadi yang abadi. Ia tak bicara, tapi selalu dengan mata terjaga. Ketidakhadirannya dalam peristiwa kesenian mungkin sebagai penanda atau kertas litmus bahwa mungkin tak perlu lagi kesenian menjadi ingatan kolektif. Kami turut berduka cita atas meninggalnya moralitas DKJ Nurani, hati nurani di Dewan Kesenian Jakarta. Turut berduka cita. Salam dari kawan-kawan Forum Seniman Peduli Tim dan Federasi Pekerja Seni seluruh Indonesia. Tanggal berapa hari ini? 7 Maret 2023. Tambahan David gak? Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Menyikapi perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan Dewan Kesenian Jakarta terhadap Joel Tahir yang telah mengabdikan dirinya bekerja selama kurang lebih 20 tahun, yang hingga saat ini tidak ada penjelasan konkret dari Dewan Kesenian Jakarta terhadap saudara Joel. Kami dari keluarga besar Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki merasa empati, tergerak, terpanggil karena saudara Joel Tahir adalah bagian keluarga besar dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki. Hal yang mendasar bagaimana Dewan Kesenian Jakarta yang bekerja terhadap kesenian dan kebudayaan telah mengangkangi, mencederai moralitas kesenian, terlebih-lebih kepada saudara kami Joel Tahir. Untuk ini kami dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki menuntut berikan apa yang menjadi hak saudara Joel yang bekerja selama lebih kurang 20 tahun. Berikan. Jika tidak, kami dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki akan menuntut tindakan moral, bahkan bisa mengusir orang-orang yang ada duduk di Dewan Kesenian karena tidak punya rasa tanggung jawab dan empati. Terlebih-lebih ini juga akan kami bawa ke dalam ranah hukum.
Demikian hal ini kami utarakan dan kami sampaikan, dan ini jangan sampai terjadi kepada siapapun insan seni yang ada di Jakarta, khususnya Indonesia. Salam hormat kami dari Forum Seniman Peduli Tim. Panjang umur perjuangan! Panjang umur perjuangan! Panjang umur perjuangan! Takbir! 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 Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, orang kan kita balik lagi ke aturan ya. Namanya aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kalau PHK tanpa proses pengadilan hubungan industrial itu batal demi hukum. Nah, PHK itu terhadap nasib si kebetulan si Joel Tahir itu dia pengurus dari Serikat Videografer dan Fotografer Indonesia. Jadi dia bergabung di Federasi Pekerja Seni Indonesia. Saya sebagai ketua umum dari Federasi Pekerja Seni Indonesia itu otomatis akan mengadvokasi kasus ini. Dan ini tidak tinggal diam gitu loh. Tidak boleh. Apalagi masa kerjanya dia itu udah sampai 20 tahun. Tiba-tiba tidak ada pesangon, tidak ada pergantian istilahnya itu kan ada berapa? Kalau menurut PP nomor berapa ya? Saya coba kutip ya, biar tidak salah. Menurut PP 35 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu disebutkan di situ pada pasal 40 itu jelas sampai pasal 59. Akibat pensiunan kerja itu harus berupa ada uang pesangon, terus uang penghargaan masa kerja berarti 20 tahun, terus ada namanya uang pergantian hak, terus sama dengan namanya itu uang pisah masa kerjanya. Dan ini diabaikan oleh Dewan Kesenian Jakarta di tempat yang anggota dari serikat saya yang bergabung itu diabaikan. Dan ini melanggar, otomatis melanggar hukum ya, melanggar undang-undang. Dan kita akan mungkin mensomasi, dan kita akan coba mulai dari hari ini kita akan mengadvokasi kasus PHK terhadap anggota kami oleh Dewan Kesenian Jakarta. Kita mungkin akan membuat somasi dan juga akan mendaftar kasus ini ke PHI. Jadi segera mungkin nanti kita kuasa hukum juga udah kita tetapkan, akan dibantu juga dengan kawan-kawan yang lain untuk mengadvokasi kasus ini bahwa ini jangan sampai terulang lagi. Itu di Jakarta, apalagi di sebagai pusat kesenian Taman Ismail Marzuki, itu tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini. Karena ini bukan yang pertama kali loh. Dulu juga pernah ada kejadian seperti ini, tapi karena kawan-kawan banyak diam, belum terorganisir, akhirnya berapa puluhan orang itu di PHK semua. Tidak ada pesangon, tidak ada ganti rugi apa segala macam itu. Akhirnya terlunta-lunta. Nah, ini kejadian berulang kembali, berulang. Jangan sampai nanti berulang kembali ke depan kalau ini tidak diadvokasi segera. Jadi kita tetap akan menggugat kasus ini, dan DKJ itu harus bertanggung jawab dengan pekerjanya. Tidak boleh abai. Dia udah melanggar hukum, tidak bisa. Misalnya nggak ada duitnya, katanya, kalian terima gaji kok. Kalau kalian masih punya moral, punya hati nurani, ya pesangon untuk pekerja yang kalian PHK-kan itu, ya udah gaji kalian itu dikasih aja ke untuk pesangonnya. Kalau masih mau bernegosiasi. Tapi kalau model kayak seperti ini kan mau cari selamat, ya berarti berhadapan aja lah. Di ranah hukum kita akan bermain. Jadi kalau memang kita tidak bisa bernegosiasi kembali, berembuk lagi dengan DKJ, proses hukum akan tetap berjalan. Oke Bang, harapannya ke depan Bang? Nggak boleh ada lagi PHK sembarang. Harus melalui PHI namanya, Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau PHK tanpa itu, keputusan pengadilan itu batal demi hukum. Dan itu aturan loh. Aturan tenaga kerja itu nomor 13. Aturan tenaga kerjaan itu nomor 13 kalau nggak salah 2003.
Apalagi dengan revisi-revisi yang baru itu agak ketat gitu loh. Nggak boleh sembarang orang PHK. Apalagi yang kerja itu udah ada yang 20 tahun, ada 12 tahun, 6 tahun gitu loh. Itu nggak boleh sembarang itu. Enak banget gitu loh. Gimana tanggung jawab lo moralnya? Bahwa DKJ itu bukan oknum, bukan sendiri loh. Itu institusi loh ya. Itu dari tahun 68 sejarahnya itu nggak boleh loh. Karena lo tidak suka dengan si A misalnya, lo sembarang lo PHK. Dan ini nggak boleh lagi terjadi. Oke Bang, satu lagi saya tanya Bang ya. Mungkin kalau yang saat ini yang terkait kan dari Bang Joel ini tergabung dalam yang Abang pegang. Seandainya ada seniman juga yang seperti ini mengadu ke Abang, masih bisa ditangkapin atau seperti apa Bang? Ya kalau saya sih sederhana. Tugas organisasi kita itu, organisasi yang saya pimpin itu jelas akan mengawal itu masalah kesejahteraan pekerja seni Indonesia. Otomatis yang saya prioritaskan itu mengadvokasi itu kawan-kawan yang bergabung di dalam federasi itu. Nah, kawan Joel Tahir ini serikatnya itu bergabung ke federasi. Kebetulan dia salah satu pengurus juga. Maka kita nggak boleh juga tinggal diam gitu loh. Karena kemarin kita udah coba berunding lewat secara kekeluargaan, secara ini malah saling lempar gitu loh. Wah, ini bukan wewenang kita, itu ke dinas kebudayaan. Ya saling lempar, lo punya tanggung jawab, lo selesaiin dong karyawan lo itu. Bukan ujuk-ujuk lo tinggalkan gitu aja. Korbannya banyak loh. Korbannya banyak. Ada sekitar mungkin 35 orang itu di PH sepihak itu. Dan tidak ada loh ganti rugi. Tidak ada pesangon. Ini melanggar hukum. Nggak boleh diam. Kalau kita diam ya ditindas. Hingga berita ini diturunkan, Ketua Dewan Kesenian Jakarta belum bisa dikonfirmasi. Kiting Cakrawala melaporkan dari Jakarta.